Selamat jumpa lagi bersama saya Megawati di acara Ngopi. Di samping kiri saya ada beberapa pakar-pakar calon wali kota Surabaya. Memang belum saatnya untuk pemilihan wali kota, tapi ini adalah saat yang tepat untuk pemirsa cerdas, warga cerdas, untuk yang akan memilih siapa-siapa saja yang akan terpilih menjadi warga atau kepala pimpinan Arek Surabaya. Berikut di samping saya ada beliau, selamat Pak, ada Laksda TNI Purnawiran Untung Suropati, dan beliau adalah juga mempunyai posisi Chairman of the Institute for Defense and Strategy Research. Dan di samping beliau juga ada Bapak Edi Tarmidi Wijaya. Kebetulan beliau adalah seorang aktivis dan kader PDIP Surabaya untuk di daerah Surabaya ini. Dan berikutnya ada seorang yang sangat muda sekali, saya lihat di sini penampilannya, yaitu adalah Bapak M. Soleh. Kebetulan layar belakang beliau adalah seorang lawyer, dan hampir semua warga masyarakat Surabaya sudah mengenal beliau ini. Kita akan memulai, kita akan menanyakan dulu kepada Bapak Laksda TNI Purnawiran Bapak Untung Suropati, silakan. Baik. Perkenalkan diri kepada pemirsa. Baik, terima kasih Mbak Mega. Nama saya Laksamana Muda TNI Purnawirawan Untung Suropati, yang kebetulan saya juga menempati posisi sebagai Chairman of Institute for Defense and Strategic Research di Jakarta. Terima kasih. Ya, oke. Itu tadi adalah dari Bapak Untung. Berikutnya kita ke Bapak Edi, silakan Pak Edi. Selamat malam pemirsa, selamat malam Mbak Mega. Saya Edi Tarmidi Wijaya. Saya akan maju di Pilwali 2020. Kebetulan saya juga seorang kader partai. Maaf saya lalat dikit tadi, bukan kader Surabaya. Jadi saya adalah Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur. Cukup sekian, makasih. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya Bapak Soleh. Nama saya M. Soleh, biasa dipanggil dengan Cak Soleh. Saya mau maju dalam Pilwali Kota Surabaya tahun depan itu melalui jalur independen, bukan melalui partai politik. Itu aja. Oke. Terima kasih semuanya. Salam hangat dari kita. Jadi ada beberapa hal yang pemirsa atau katakanlah warga masyarakat ini kepengen tahu. Sampai seberapa kira-kira nanti calon pemimpin kita untuk tahun 2020-2025 ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan. Mungkin perlu diketahui Surabaya adalah kota yang unik, satu. Kemudian prestasi Surabaya ini sudah mencapai 250-an prestasi, baik internasional maupun nasional. Dengan adanya pencapaian prestasi-prestasi seperti itulah yang membuat Surabaya punya karakter khusus, ristik kota yang sangat smart city lah, seperti itulah. Kira-kira nanti Bapak Untung ini ketika nanti menjadi wali kota terpilih, kira-kira seperti apa? Apakah ini merupakan sudah tidak ada peluang lagi untuk berimprovisasi untuk Surabaya atau bagaimana kira-kira Pak? Ataukah ini suatu momok, tantangan, atau suatu masalah, problem, kira-kira seperti itu? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Mega. Sebelum saya menjawab, kalau boleh, saya sedikit ingin menceritakan tentang latar belakang mengapa kemudian saya sebagai sosok ya, atau orang yang berlatar belakang militer kemudian tiba-tiba memutuskan terjun untuk di dunia politik. Jadi memang begini Mbak Mega, ini boleh ya? Ya, silakan. Boleh. Jadi awalnya sebenarnya ya setelah saya bertugas lebih ya dari 30 tahun di TNI, itu dalam benak saya awalnya betul-betul ya setelah purna gitu 2017 saya ingin istirahat sebenarnya ya, tapi kemudian beberapa kawan kemudian ini mengajak gitu ya, kemudian mendesak dan terus mendesak, akhirnya saya juga berpikir kenapa tidak lebih baik mencoba, kan begitu ya. Nah, itu awal mulanya. Nah, kemudian yang pasti saya sekarang sudah berada di
posisi garis start ya untuk mulai menikmati sensasi sebuah dunia yang bagi saya itu sama sekali baru, yaitu dunia politik. Itu begitu. Kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa saya terjun ke dunia politik? Tentunya intinya bahwa saya ingin melakukan sesuatu ya untuk setidaknya dalam lingkup Surabaya yang menurut saya sebagai kota yang punya nilai sangat strategis, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan. Sekarang kembali kepada pertanyaan yang utama tadi. Tentu ya sebagai calon wali kota yang seandainya nanti rakyat Surabaya benar-benar memilih saya dan atas izin Tuhan, kemudian saya menjadi wali kota, maka beberapa mimpi saya ingin menegaskan kembali bahwa Surabaya itu harus memiliki status sebagai kota pahlawan sekaligus kota maritim yang berkarakter lokal tapi berdaya saing global. Ya, itu, Mbak. Wow, menarik sekali ya. Mungkin statement katakanlah dari Bapak Laksda Pak Untung ini seperti itu. Jadi ini adalah beberapa keinginan beliau yang akan menjadikan Surabaya seperti itu. Ada kearifan lokal yang kalau kita garis bawahi di sini. Kemudian yang selanjutnya Pak Edi nih, mungkin sebagai partai aktivis yang sangat besar ya seperti itu, pasti sudah menyiapkan kontribusi yang seperti apa untuk bisa Surabaya dengan penghargaan yang seperti itu. Gimana nih Pak Edi? Kebetulan saat ini wali kota Surabaya juga dari partai yang sama dengan saya, Bu Risma itu. Yang dikerjakan oleh Bu Risma sudah sangat baik menurut saya. Jadi saya tinggal melanjutkan apa yang sudah digariskan oleh Bu Risma itu. Dan kebetulan ya sebagai saya petugas partai ya wajib ada pesan dari Bu Risma kan baru-baru ini bahwa saya juga maksudnya calon itu jangan terlalu ambisi. Jadi saya juga mengalir aja, dan calon itu yang penting jangan banyak janji tapi kerja. Beberapa waktu ini kan Bu Risma juga pesan seperti itu, dan salah satu pesan ketua umum saya adalah yang kebetulan sama namanya dengan Mbak, ini ketum saya Megawati, bahwa kalau mau jadi kepala daerah atau pemimpin, ayomilah rakyatnya, ayomilah masyarakat. Jadi ibaratnya melayani, jadi kita hanya melayani saja maunya masyarakat. Mungkin seperti itu. Tapi ini tantangan atau bagaimana dengan penghargaan yang katakanlah sudah bejibun untuk Surabaya? Kira-kira hal seperti apa yang menurut sampean Bapak ini bisa sampean lakukan untuk Surabaya ini? Ya saya tambah penghargaannya lagi. Saya pasti akan menambah penghargaan lagi. Warga kota Surabaya, Pak Edi berjanji penghargaan akan ditambah lagi untuk kota kita. Sangat luar biasa. Jadi apa yang sudah dilakukan Bu Risma itu sudah baik, jadi jangan kita rubah lagi, kita lurus saja, tambah gitu. Jadi Pak Edi kepingin menambah, ini judulnya ya pemirsa. Cak Soleh ya, lebih familiar Cak Soleh aja ya, biar kelihatan awet muda. Cak Soleh, saya lihat pergerakan Cak Soleh pun sudah menggeliat kemana-mana nih ceritanya. Dengan Surabaya yang sudah seperti itu, kira-kira Cak Soleh, hal apa yang sekiranya, apakah ini suatu ketakutan atau sesuatu kekurangan atau bagaimana, apakah Surabaya ini bisa seperti apa? Mungkin Pak Soleh bisa sampaikan kepada warga Surabaya. Harus diakui bahwa semua orang pasti mengatakan kalau Bu Risma itu hebat. Bu Risma mampu membawa Surabaya ke kancah internasional. Tetapi kan harus dipahami bahwa Bu Risma itu bukan malaikat. Tentu tidak akan bisa sempurna kota ini bisa berkeadilan. Nah, saya ingin melihat bahwa ini ada objektivitas. Siapapun yang mau mengganti Bu Risma harus punya keberanian orang yang minimal sama dengan Bu Risma kan. Kita tahu soal PKL di Surabaya itu bukan sebuah prestasi. Nah, maka ini harus menjadi konsentrasi kita. Bagaimana soal parkir?
Banyak orang kecewa kalau masuk di pinggir jalan di depan toko, tukang parkirnya nggak kelihatan, ketika keluar muncul, nggak dapat karcis lagi kan itu. Banyak hal soal PDAM misalnya, bagaimana kualitas PDAM itu tambah hari tidak semakin bagus. Orang belinya itu air minum, tapi yang diterima kadang untuk mandi pun tidak layak. Jadi menurut saya siapapun yang mau mengganti atau menjadi penggantinya Bu Risma, nggak usah muluk-muluk. Konteks-konteks tadi itu yang sederhana, yang selalu berhadapan dengan masyarakat, ini menjadi problem yang harus kita pecahkan kan gitu loh. Soal becak misalnya, bagaimana becak di Surabaya, kebetulan 2 bulan yang lalu saya mengadvokasi bentor yang ditangkapi oleh polisi, ditangkapi oleh Satpol PP, kita bela. Pembangunan kota sebesar apapun tidak boleh meninggalkan orang-orang pikiran ini. Mereka itu masyarakat kita, mereka juga bayar pajak, maka mau tidak mau ya harus kita terima bahwa mereka itu harus ditata, iya, tapi bukan untuk dibinasakan, bukan untuk dihanguskan kan gitu. Ini menurut saya, dan saya kebetulan daerah saya ini adalah Madura, tentu saya akan lebih bisa berkomunikasi dengan tukang-tukang parkir itu, bisa berkomunikasi dengan teman-teman bentor itu, dengan teman-teman PKL yang ya harus diakui mayoritas rata-rata orang-orang Madura kan itu loh. Nah ini butuh sentuhan bagaimana kota ini tetap mendapatkan penghargaan dalam dunia internasionalnya, tapi tanpa melupakan orang-orang marginal. Oke, sangat baik sekali. Cak Soleh begitu melihat kenyataan lapangan yang memang hal kecil-kecil yang mungkin terlepas daripada stakeholder untuk menangani atau suatu permasalahan ini yang akan nanti dijadikan motivasi awal Cak Soleh untuk berkarya. Betul seperti itu ya Cak Soleh ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ceritanya. Surabaya kan kota metropolitan kedua. Bagaimana kita merangsang warga maupun stakeholder bisa berpartisipasi politik. Artinya berpartisipasi politik artinya bisa memberikan kebijakan atau polisi-polisi kepada pihak ketiga. Seperti contoh salah satunya mungkin kemarin-kemarin ini kita punya pengalaman yang sangat tidak menyenangkan warga Surabaya untuk masalah PDAM yang ternyata mati sampai beberapa hari. Itu satu hal. Kemudian yang kedua kita melihat infrastruktur pihak ketiga seperti mungkin PLN. Karena di jalan-jalan utama itu masih menggunakan kabel-kabel masih berseliweran. Hal itu kalau dipandang dari sudut estetika maupun secara keselamatan K3 ini sangat riskan ketika nanti hujan turun, petir, tanaman tinggi tumbang pasti akan terjadi pemadaman. Lah bagaimana ketika menjadi bapak-bapak ini menjadi calon wali kota yang terpilih, itu adalah masalah klasik yang memang mau tidak mau, suka nggak suka, ini harus dipikirkan. Seperti apa kekuatan stakeholder ini kepada pihak ketiga untuk menyampaikan arahan petunjuk seperti ini. Terima kasih karena nanti kita akan sambung berikut karena ada iklan pariwirawa yang nanti akan lewat. Nanti kita lanjut ngopinya, kita ngopi dulu sama-sama. Terima kasih. Upacara kundur gongso diawali dengan pisowanan malam garebek di Masjid Gede Kauman. Sebelum masuk ke Masjid Gede Kauman, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyebar udik-udik di Pagungan Lor dan Pagungan Kidul. Di dalam Keraton Yogyakarta terdapat 10 kelompok prajurit, yakni Wirobrojo, Daeng, Patangpuluh, Jogo. Di Indonesia, khususnya Bali, tanaman tomat banyak dibudidayakan di daerah pegunungan yang cukup dingin dan kering. Jenis tomat yang ditanam juga beragam, seperti jenis TW, ceri merah, ceri kuning, dan lain-lain. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh para penangkar dan pengusaha bibit tanaman buah adalah masalah permodalan. Karena usaha ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari penyiapan lahan.
Jumpa lagi bersama saya Megawati dalam acara Ngobrol Politik. Kali ini tadi kita sudah membahas satu perkenalan daripada calon cawali, kemudian tadi ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya kita adalah melanjutkan pertanyaan yang tadi kita sampaikan, bahwa Surabaya membutuhkan stakeholder yang mana bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti tadi kabel atau PDAM tadi. Kira-kira Bapak Untung Suropati gimana Pak? Iya, terima kasih Mbak Mega. Jadi saya punya konsep bahwa di dalam menangani ya satu masalah itu selalu menggunakan dua cara ya. Jadi cara pertama itu adalah namanya preventif ya atau pencegahan. Yang kedua ini kuratif ya atau penyelesaian ya, baik itu secara hukum maupun secara fisik yang lain kan begitu. Nah, kemudian kalau kita bicara yang tadi namanya PDAM macet, ya kemudian mungkin PKL berjualan sembarangan dan seterusnya. Tentunya ini tidak lepas dari yang pertama adalah kesadaran ya. Kesadaran warga ya atau mungkin para pelaku bisnis atau siapapun stakeholders yang terkait dengan tugas tanggung jawab tersebut yang mungkin kurang kesadaran. Sehingga di sini diperlukan satu langkah pemberdayaan ya dari setiap sumber daya manusia, antara lain melalui pendidikan ya. Jadi kata kunci semuanya untuk membangun kesadaran itu harus berangkat dari yang namanya pendidikan ya, baik itu formal maupun non formal. Itu yang preventif ya Mbak Mega ya. Nah, kemudian kalau menurut saya kalau itu sudah terjadi ya, kemudian kita melakukan langkah-langkah kuratif, tentunya ya di sana harus ada penegakan hukum ya, dengan melibatkan tentunya ya para penegak hukum kan begitu. Nah, terus kemudian kembali sedikit ke masalah preventif. Jadi menurut saya selain pendidikan ya, agar satu permasalahan kemudian tidak terjadi dan kemudian berkembang semakin luas, maka sebagai seorang wali kota itu juga harus memilih para staf ya, para pembantu di bawahnya itu harus berdasarkan the right man on the right place. Jadi semuanya berbasis kepada kemampuan ya, kepada kapasitas ya. Seseorang misalnya menjabat sebagai menangani masalah listrik ya, masalah air, itu harus ditunjuk orang-orang atau pejabat yang benar-benar memahami dan menguasai masalah. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya. Ya. Oke, tadi Pak Untung sudah menjelaskan ada beberapa hal yang memang perlu. Berarti intinya ini arah adalah penanganan SDM-nya yang qualified. Apakah betul-betul menjadi pribadi yang punya kompetensi untuk pekerjaan itu ya Pak ya? Intinya seperti itu. Selanjutnya mungkin Pak Edi nih, bagaimana mensikapi daripada pertanyaan yang itu tadi yang memang menjadi masalah nih buat Surabaya? Kalau pertanyaannya mengenai PDAM, ya sesuai dengan Pak Soleh ini tadi jawab bahwa Bu Risma bukanlah malaikat yang semuanya harus benar. Tapi ya maksudnya kita perbaikilah mari sama-sama. Kemudian Pak Laksamana mengatakan bahwa the right man and the right place. Jadi intinya orang yang tepat di bidang itu. Kalau di bidang air minum seperti maksudnya air PDAM itu, kebetulan saya lama di bidang ini. Saya dulu bekerja di Visa Steward Indonesia. Jadi perusahaan pengolahan water treatment and waste water treatment. Jadi kalau sekedar mengolah air minum, air bersih itu gampang sekali menurut saya. Jadi ini mungkin kita juga warga Surabaya juga jangan maksudnya hanya menyalahkan prosesnya, tapi air baku pun juga harus kita jaga. Seperti air bakunya kan dari Sungai Brantas, ya jangan buang limbah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan di sungai tersebut, supaya kerja daripada instalasi di PDAM ini tidak berat. Otomatis kan kalau baku mutu airnya sudah baik, otomatis keluarnya pun juga akan lumayan. Jadi saya rasa kalau hanya untuk air bersih bukanlah masalah. Kalau tadi pertanyaannya mengenai PDAM ya, bahkan untuk mengolah air minum itu dari limbah menjadi bisa diminum, itu sudah pekerjaan sehari-hari saya. Jadi ada beberapa perusahaan air minum dalam kemasan yang kebetulan saya yang bangun. Jadi kalau soal air minum saya rasa udah bukan masalah. Bahkan cita-cita saya adalah air minum yang di Surabaya ini bukan hanya layak, maksudnya bukan air minum, air yang didistribusikan kepada masyarakat di Surabaya ini kalau bisa langsung diminum. Jadi tidak hanya air baku aja, jadi langsung otomatis dari keran bisa diminum. Sebenarnya itu bukan hal yang mustahil, bisa.
Jadi proses sterilisasinya sama instalasinya kita sudah siapkan. Jadi maksud saya, jangankan hanya air bersih, air minum pun didistribusikan dengan kualitas standar air minum, itu pun bisa untuk warga Surabaya. Maksud saya seperti itu. Ya, ternyata Pak Edi Tarmidi ini ternyata mahir di dunia air, yang darinya air limbah bisa layak konsumsi buat konsumen. Jadi mudah-mudahan ini adalah bisa dilakukan menjadi terobosan yang besar, ya kan? Yang bisa tersambungkan langsung ke rumah-rumah penduduk. Intinya ke sana. Jadi yang jelas itu salah satu penyelesaian dari Pak Edi. Kemudian Cak Soleh, karena kan pakar-pakar ini kan banyak semua ya Cak Soleh ya, ITS, UNER. Nah, kira-kira dalam mensikapi seperti ini bagaimana kira-kira Pak dalam kasus yang katakanlah pertanyaan yang sama ini tadi? Saya tidak tahu apakah pakar itu dilibatkan atau tidak, tapi faktanya mungkin dalam periode 20 tahun ini kan tidak ada konsep yang pas, yang tepat soal kabel misalnya. Soal kabel listrik, kabel telepon, pipa PDAM, ini kan belum ada konsep. Mau tahun berapa modelnya seperti ini. Kalau kita ke Singapura, kita ke Hong Kong. Saya bulan lalu ke Hainan. Hainan itu provinsi kecil di China sana. Pulau, dia pulau kecil. Tapi kerapiannya, tertibnya, kabel nggak ada di atas. Perkampungan aja tidak ada. Kira-kira Surabaya bisa nggak diterapkan seperti itu? Kalau penataannya atau saya tidak mengatakan Surabaya itu bisa atau tidak bisa, tetapi kan harus dimulai. Mau tidak mau problem tata kota ini mau sampai kapan seperti ini kan itu gitu. Biaya besar ya Pak? Soal biaya nggak ada masalah. Kita ini APBD mendekati 10 triliun kan itu loh. Tapi persoalannya kita mau melangkah atau tidak. Misalnya dimulai 2025 misalnya, ya monggo, nggak boleh ada kabel semrawut, jangan sampai orang nanti musim hujan kesetrum macam-macam itu. Ini kan harus kita minimalisir. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara PDAM, saya ini orang yang bukan soal anti, tetapi saya ingin orang itu take and give. Ketika kita menjadi pelanggan PDAM, kualitasnya bagus ya kita bayar. Tapi ketika itu kualitas tidak layak minum, kenapa sih kita nggak dapat kompensasi kan itu? Dan itu belum pernah dilakukan oleh PDAM sampai sekarang ini. Mau 3 hari nggak jalan, mau 1 minggu kualitasnya jadi coklat misalkan, tetap kita beli air bersih, air jelek, bayarnya sama. Ini yang nggak boleh. Menurut saya ketika kualitasnya itu jelek, harus ada kompensasi. Tidak boleh karena PDAM itu monopoli, dia tiba-tiba bikin aja kebijakan seperti itu, nggak boleh. Kalau dia jadi direksinya nggak bagus, ya ganti aja. Supaya begini loh, masyarakat itu betul-betul dia nyaman. Saya bayar setiap bulan itu, apa yang saya bayarkan itu dengan apa yang saya dapatkan itu seimbang kan ya. Jadi ini sangat menarik sekali pemirsa, Cak Soleh. Berarti di situ nanti artinya agreement, harus ada service level agreement-nya. Batasan mana yang sekiranya konsumen itu harus terbayar, batasan mana konsumen tidak berbayar. Karena kalau masalah air keruh atau seperti apa, berarti kan PDAM nantinya harus punya standarisasi service level agreement-nya. Dari namanya sudah nggak standar. Ya, artinya kan seperti itu. Kalau nanti diperlakukan seperti itu, artinya kan kita membeli mana barangnya, ini seperti itu. Jadi ini mungkin suatu angin segar buat pemirsa, katakanlah warga Surabaya pemilih cerdas. Jadi nanti ke depannya kalau Cak Soleh menjadi wali kota akan memberlakukan cara seperti itu. Tambahkan dikit. Silakan gimana? Ya, jadi mungkin pertanyaannya tadi bukan masalah kita ini bisa apa tidak gitu ya, tapi mungkin lebih tepat kita ini mau apa tidak kan begitu. Mungkin itu tadi saya tambahannya. Oke. Mudah-mudahan dari beliau-beliau ini mau menerapkan seperti itu, ada kompensasi yang melibatkan, karena ini kan government publik. Jadi mau tidak mau itu harus diterapkan untuk Surabaya yang ke depan. Selanjutnya kita kan pernah tahu Pak ya, ini seperti ini sekarang ini posisinya. Penambahan jumlah jalur, pengembangan jalan, pengembangan infrastruktur di mana-mana, ternyata ini masih nggak terimbangi dengan jumlah armada unit terpakai di lapangan. Otomatis masalah macet itu masih ada ternyata.
Surabaya Barat dibuka dengan jalur pelebaran jalan, Surabaya Timur dibuka dengan pelebaran jalan, Surabaya Utara. Artinya apa? Ternyata dengan solusi pengembangan jalan ini ternyata tidak solutif gitu loh. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada problem yang sangat-sangat klasik ketika ini nanti akan mendekati hujan nih. Bagaimana untuk mengatasi katakanlah genangan-genangan yang masih tersisa-tersisa ini. Apalagi ini nanti musim panjang kemarau yang lama, otomatis curah hujan nanti yang mungkin yang belum jatuh ke Surabaya mungkin akan meluap. Nah, posisi-posisi hal inilah yang harus mungkin katakanlah ini PR buat bapak-bapak ini calon wali kota 2020-2025. Mungkin saya pengen tanya dulu sama Pak Untung. Gimana Pak Untung kira-kira? Iya, tadi kan cukup banyak ya permasalahan yang disampaikan. Tadi mungkin saya ingin menggarisbawahi salah satunya saja dulu tentang kemacetan ya. Jadi memang kemacetan ini kan sangat kompleks ya penyebabnya. Jadi mungkin bisa berangkat dari kebijakan pemerintah ya, misalnya dengan cara apa membatasi jumlah kendaraan bermotor ya misalnya. Ini harus kerjasama dengan mungkin pihak pabrikan, dengan pihak distributor, dengan pihak regulator dan seterusnya. Itu harus ada satu kebijakan yang bersifat sinergis untuk bagaimana agar kemacetan ini bisa diatasi bersama-sama. Itu satu. Terus kedua, di tingkat para pengguna jalan sendiri dan masyarakat ya, itu juga harus apa? Harus ada satu kesadaran ya untuk menggunakan jalan itu sesuai dengan aturan ya. Nah, supaya orang atau warga atau masyarakat dia bisa mentaati aturan, tentunya harus apa? Harus berangkat dari apa? Kesadaran. Dari mana datangnya kesadaran? Lagi-lagi ini masalah pendidikan. Saya kira itu, Mbak Mega. Ya. Terima kasih. Kita akan istirahat dulu sebentar karena ada iklan yang mau lewat. Silakan. Kita ngopi lagi, minum dulu. Banyak juga iklannya ya. Hai Sobat Muda, ketemu lagi nih sama Aksi Gaya Jogja yang bakal nemenin akhir pekan kalian. Seperti biasa Sob, kita sudah siapin nih info-info menarik yang bisa kalian simak. Penampilan Anji dengan lagu-lagu hitsnya mampu menghibur para tamu undangan serta pengunjung Jogja City Mall. Festival Bergodo Jogo ini dikemas dengan perlombaan Bergodo Jogo yang diikuti 10 grup. Halo pemirsa Pelangi Inspirasi, ketemu lagi sama saya Bre. Dan usaha yang akan ia datangi kali ini adalah usaha kue tradisional, yaitu kue sagon bakar. Pemirsa, kita lanjutkan lagi acara ngopi kita. Semakin lama ternyata semakin asik, semakin panas ternyata banyak hal yang harus dikerjakan para pemimpin-pemimpin masa depan kita untuk warga arek Surabaya. Selanjutnya ada beberapa yang tadi yang kita sampaikan itu tadi, kemacetan itu tadi yang memang menjadi beban semua, pelaku bisnis, pelaku kita di jalan, ya semuanya lah. Mungkin Pak Edi. Iya, nggak apa-apa, kita ikuti dulu. Boleh ya, saya punya pendapat sendiri. Jadi saya kan juga termasuk pelaku, dalam arti pelaku sehari-hari saya juga di jalan. Jadi pengguna jalan. Selama di jalan itu kalau macet, biasanya saya mengamati. Ini kenapa ini macet, penyebabnya apa? Jadi macet di sini penyebabnya apa? Macet di sini penyebabnya apa? Dari semua itu saya menarik kesimpulan, mungkin ada sama juga dengan Pak Laksamana, adalah disiplin dari pengendara itu sendiri dan disiplin dari warga Surabaya. Misalnya begini, tempat itu tidak boleh parkir, tempat itu sudah sempit jalannya, ditambah parkir kadang-kadang 2 lapis lagi. Nah terus orang suruh jalan lewat mana? Hal-hal seperti itu yang perlu saya rasa ditertibkan. Jadi kita tidak usah bicara jauh-jauh
muluk-muluk, oh mobil harus dibatasi, ya maaf ya. Memang boleh mobil dibatasi, tapi kan nanti yang teriak pihak lain. Jadi yang mungkin kalau pandangan saya yang kita tertibkan dulu aja. Misalnya benar Cak Soleh orang boleh dagang PKL, tapi ya jangan dagang di jalanan. Disediakanlah tempat-tempat yang rapi, tertata seperti itu. Maksud saya itu seperti itu. Selain parkir jangan sembarangan, dagang juga jangan di sembarangan. Gunakanlah sesuai fungsi jalan itu adalah sebagai jalan. Atau kadang-kadang di Surabaya ini adalah kegiatan-kegiatan seperti kemantenan atau kegiatan apapun yang hanya bersifat kelompok pribadi, tapi jalan itu ditutup. Nah, itu kan yang salah satu penyebab kemacetan. Itu yang sering saya hadapi. Atau tidak ditutup, dia pakai separuh jalan. Otomatis ya macetlah jalan itu. Mungkin hal-hal seperti itu ke depan yang harus ditertibkan. Kendaraan biarlah tetap produksi jalan, terus kita warga ya belajar disiplin dan tertib. Jadi intinya adalah ke penataan ulang ya Pak ya. Ini Iya. seperti itu, penataan ulang dengan menertibkan, dengan mendisiplinkan suatu event atau kegiatan yang sifatnya publis atau personal atau pribadi, minimal ada pelaporan-pelaporan yang terintegrasi sebelum jauh-jauh hari mungkin Kalau ya itu bisa dengan seperti mengurangi kemacetan. Artinya Mungkin kan bisa mengatur sirkulasi perjalanan yang nanti akan mengganggu pengguna jalan. atau kita atur jadwal, misalnya pekerja kantoran, pekerja pekerja untuk pegawai negeri atau seperti anak-anak sekolah, itu jadwalnya diselingkan, jadi jangan berbarengan. Kalau berbarengan kan akan numpuk, tapi kalau ini yang satu jam 6.30, yang satu 7.30, otomatis kan gantian lah gitu flow-nya itu. Ya, berarti artinya kan Bapak akan memberikan improvement, inovasi adalah di peak time-nya. Ya, Ketika betul. traffic jam tinggi harus ada apa-apa Ya, aja yang nanti kita yang perlu atur. ditata. Kan seperti itu ya Pak Edi ya. Selanjutnya kalau untuk Cak Soleh, kira-kira seperti apa nih Cak Soleh, kira-kira Cak Soleh? Ya, butuh sebuah keberanian menurut saya. Menyelesaikan soal kemacetan itu tidak hanya soal menambah jalan. Dulu Lingkar Timur itu mer, supaya tidak ada kemacetan di tengah kota, maka dibuang dia ke timur. Awalnya sepi, kalau sekarang enggak, tetap macet juga. Maka tidak boleh berhenti di situ. Yang kita belum ada ini kan soal transportasi massal. Apakah itu MRT, LRT, tol tengah kota sudah ditolak. Maka butuh keberanian, MRT atau busway. Yang pertama. Yang kedua, bis kota ini harus dirombak semua, nggak boleh model seperti sekarang. Di Surabaya itu masih ada bis kota yang nggak full AC. Menurut saya nggak boleh. Semua transportasi massal itu harus sejuk supaya masyarakat itu nyaman menggunakan. Yang selanjutnya soal kriminalitas, harus diakui orang naik bis kota itu ya ada takutnya, karena banyak copet lah di situ, ada pemalak kan. Maka ya apa gunanya ada Satpol PP banyak, ya ini ya tugas-tugasnya menertibkan, mengamankan supaya orang ini nyaman. Orang itu harus nyaman di transportasi. Yang ketiga menurut saya adalah bagaimana tata kota ini dirubah. Nggak boleh model seperti sekarang. Kita harus belajar dari Hong Kong, dari Shanghai, belajar dari Korea lah misalnya, karena kita punya sister city dengan di Korea itu. Perkampungan itu sudah kita tinggalkan di negara-negara maju. Semua itu sudah menjulang tinggi ke atas. Tapi sampai sekarang Surabaya ini kan konsep kesana ini belum ada. Maka menurut saya model-model perumahan itu sudah nggak perlu ditambah-tambah lagi. Karena itu ngabisin tempat. Kita harus kasih mempermudah perizinan flat-flat, apartemen yang kelas menengah ke bawah. Harus banyak dibangun rumah susun. Dan yang menempati menurut saya 80% harus berKTP Surabaya. Nggak boleh orang luar. Bukan ini diskriminasi, tetapi APBD ini dihasilkan dari duitnya orang Surabaya. Maka sebesar-besarnya harus dinikmati orang Surabaya kan gitu. Nah ini semua itu menurut saya butuh keberanian. Maka kalau Bu Risma mengatakan pengganti saya itu harus orang setengah gendeng, ya itu memang harus. Intinya Cak Soleh siap gila ya nih ceritanya. Ya, untuk pengabdian, untuk melayani masyarakat Surabaya ya.
Jangan lupa nanti ditagih janjinya ya. Ya, jadi ada hal-hal yang menarik perlu kita garis bawahi di sini. Memang kalau kita memakai transportasi massal atau publik, memang kita punya rasa tidak nyaman. Karena takut jangan-jangan ada jambret, jangan-jangan baunya yang macam-macam, alergi, kan seperti itu. Jadi memang ini adalah problem-problem bagaimana mungkin nantinya ke depan bisa merangsang para pengguna jalan ini menggunakan transportasi massal. Bagaimana menstimuluskan seperti itu. Entah nanti dikasih hadiah atau seperti apa atau bentuknya seperti apa. Itulah tugas daripada calon wali kota ke depan kita ini seperti itu. Kemudian ada hal yang sangat kita akan tanyakan lagi. Di mana ada beberapa masyarakat kaum marginal yang 1% misalnya seperti itu. Memang suaranya sih nggak terlalu banyak dibanding suara yang lain. Tapi boleh dong kita sebagai hak manusia hidup menjadi hak umat Tuhan ya seperti itu ya. Umat Allah yang memang harus diayomi ya seperti itu. Lah kira-kira untuk perlibatan pembangunan kepada hak-hak kaum-kaum marginal ini seperti adalah orang-orang difabel ya kan, kemudian orang-orang yang miskin, orang-orang yang memang perlu kebutuhan khusus atau seperti apa. Lah semacam ini bentuk konkretnya apa kira-kira untuk membantu para kaum marginal ini, karena saya rasa sementara ini kalau kita melihat para pejabat publik masih setengah hati, belum totalitas yang sebagaimana semestinya, itu satu. Kemudian yang kedua, posisinya untuk mereka ini intinya kan seperti itu, dari atas ke bawah masih belum sinkron. Artinya dari pemerintah sudah memberikan instruksi, tapi di bawah swastanya atau seperti apa itu masih kurang sosialisasi. Itu pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan. Seperti kemarin ada kawan kita, katakanlah dia mau mendapatkan ingin parkir di suatu mall Surabaya. Kebetulan dia adalah seorang cacat, diusir sama juru parkirnya. Hal-hal perlakuan diskriminatif inilah yang kadang kita tidak pernah mendengar, nggak sampai karena mereka ketakutan, ya seperti itu gitu loh. Jadi inilah hal-hal yang kenapa ingin kita tanyakan, biar pemirsa cerdas, biar tahu ininya apa. Biar pemirsa juga bisa melihat sampai seberapa jauh kompetensi para calon wali kota ini untuk memikirkan nasib kaum marginal seperti ini. Mungkin saya kembali lagi ke Cak Soleh yang masih muda ini. Silakan Cak Soleh. Iya. Kita sudah tua ya. Semua sama. Pak Untung ini semangatnya juga sangat muda. Jadi soal difabel, soal kaum marginal, saya sederhana kok menurut saya. Ini soal pemerintah bagaimana membuat aturan. Contoh misalnya begini, kita harus buat perda setiap perusahaan itu berapa persen, 1% harus menerima kaum difabel. Kalau ada perusahaan itu yang mempunyai misalnya, paling banyak kita kasih reward. Itu loh, kita kasih penghargaan, kita umumkan ini adalah perusahaan yang paling menghargai. Di semua instansi pemerintah, tangga, itu harus kita atur bahwa tidak boleh sekadar hanya tangga, tapi bagaimana ada jalur khusus untuk teman-teman difabel. Jadi menurut saya begini, ini bukan soal diskriminasi, tidak, tetapi bagaimana kita menghargai mereka itu bagian dari saudara kita, bagian daripada diri kita. Kalau ada pelanggaran tentu harus kita kasih sanksi. Kalau ada mall, misalkan ternyata tadi yang diceritakan. Tapi yang saya tahu di parkiran mall itu ada tempat khusus perempuan, ada tempat khusus sekian persen itu untuk difabel. Tapi kalau ada pelanggaran ya kita kasih sanksi. Apa sih susahnya mencabut izin IMB-nya misalnya? Apa susahnya mencabut siupnya? Nggak ada yang susah itu. Ini soal keberanian, bagaimana ada keberpihakan pemerintah yang dia dibayar oleh pajak oleh rakyat itu, tinggal dia peduli tidak, bukan meninggalkan masyarakat itu. Ya artinya nanti dengan jalannya seperti ini berarti Cak Soleh akan memberikan ketegasan sanksi-sanksi administratif buat pelaku-pelaku, stakeholder atau posisinya di pihak-pihak swasta ya, pihak rekanan ya. Kebetulan saya ini di Surabaya itu dianggap orang yang suka protes, yang suka mengadvokasi orang-orang marginal, mau tukang becak, segala macam. Jadi seneng kalau ada yang memang mokong-mokong kayak gitu. Ya sudah. Sangat-sangat menarik, pemirsa cerdas. Ada angin segar untuk para kaum difabel atau marginal karena Cak Soleh akan memberikan terobosan yang sangat luar biasa. Kita akan
berhenti sebentar, Cak Soleh, biar kita tambah gayeng nanti yang kawan yang lain. Terima kasih. Kita lanjutkan sebentar. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Wah, ini komunitas subcyclist gitu ya. Kira-kira ini komunitas apa sih, mungkin bisa diceritakan? Kalau di subcyclist sendiri itu sebenarnya bukan komunitas. Tapi, oh bukan? Oh, iya, okay. Lebih ke gerakan untuk mengajak masyarakat Surabaya untuk lebih bersepeda gitu. Seru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Selamat jumpa lagi pemirsa warga cerdas Surabaya. Kali ini kita acara ngopi di Float Cafe di Mas Pion Square. Dan kebetulan malam hari ini kita didukung para mitra kita, mitra kerja kita dari beberapa UKM-UKM arek Surabaya dan Jawa Timur. Salah satunya mungkin yang ada di belakangnya bapak-bapak calon wali kota. Ini adalah UKM aset katakanlah warga Surabaya untuk menjadi entrepreneur muda dan berbakat. Jadi perlu kita dukung dan perlu kita fasilitasi untuk semuanya. Jadi pas momen pada kesempatan kali ini adalah PR karena para calon wali kota kita semua bahwa untuk menciptakan entrepreneur muda. Seperti itu. Jadi yang jelas itu tadi pertanyaan kita tentang kaum marginal nih ceritanya. Kalau Cak Soleh sudah menjelaskan sangat gamblang, bahkan sampai katakan dengan semangat berapi-api, harus tegas, harus berani. Nah, Bapak Edi yang terhormat, seperti apa nih kira-kira Pak? Saya agak sedikit berbeda dengan Cak Soleh yang berapi-api. Ya, maaf ya Pak Soleh. Jadi gini, kalau bicara soal disabilitas, kebetulan saya lama berkecimpung juga di disabilitas. Jadi dari kawan-kawan seperti HWDI, Pertuni, kemudian ada macam-macam. Kita sudah beberapa kali hearing di DPRD Surabaya dan juga kebetulan saya pernah ngawal Perwali. Jadi pada saat itu Bu Risma sendiri saya minta gitu, Bu, bisa nggak kawan-kawan disabilitas ini diberikan bantuan? Salah satunya adalah kebijakan dari Perwali, bantuan iuran BPJS, itu saya yang kerjakan. Jadi seluruh disabilitas di Surabaya ini berkat Bu Risma dapat bantuan iuran BPJS gratis. Jadi kalau disabilitas mau berobat kemanapun ditanggung oleh BPJS dan iurannya nggak perlu bayar. Itu Perwalinya ada. Kebetulan saya dan beberapa kawan yang mengawal Perwali itu, bersama juga DPRD yang bantu. Kemudian beberapa kali saya hearing dengan DPRD adalah perihal ini disabilitas center. Jadi kebutuhan disabilitas itu seperti misalnya di gedung, tangga harus bagaimana, kemudian pendidikan anak-anak inklusif itu kan harus berbeda. Sedangkan banyak sekolah-sekolah itu tidak siap dengan adanya siswa disabilitas. Nah, itu perlu dikaji. Badan yang mengkaji itu adalah Disabilitas Center. Disabilitas Center ini adalah amanat undang-undang. Harus ada di setiap kota. Cuman memang belum ada di Surabaya ini. Dan untuk ke depan, seandainya saya dipercaya di wali kota, ini harus terwujud. Disabilitas Center. Dan kawan-kawan sudah memberikan, ada beberapa kawan-kawan dari disabilitas sudah memberikan kajian tentang ini. Bahkan sudah diberikan semua kajian akademisnya, semua
ke DPRD Surabaya. Jadi tinggal pelaksanaannya aja. Jadi saya kalau soal disabilitas mungkin saya nggak perlu advokasi, oh harus begini-begini saya lawan. Saya sudah jalankan dari dulu seperti ini, bersama kawan-kawan disabilitas. Sangat menarik sekali Pak Edi ini, dan saya juga baru tahu kalau disabilitas juga ada tunjangan untuk rumah sakit untuk BPJS. Masalahnya saya juga penyandang difabel tapi belum dapat. Ini gimana ini pemerintah ya ini seperti ini? Jadi perlu pendataan ulang ya? Pendataan ulang, jadi begini, mungkin perlu dikasih tahu. Jadi disabilitas cukup datang aja ke pelayanan kesehatan, itu akan ditanggung oleh BPJS. Dan BPJS itu sudah dibayarkan oleh Bu Risma, jadi oleh pemerintah kota Surabaya. Ada perwalinya itu. Jadi nanti kalau bagi penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kompensasi atau seperti ini, datang kemana Pak? Datangnya? Ya boleh kontak saya, ya nggak apa-apa, saya akan bantu. Aja ya, saya akan bantu ya. Dan saya sudah bicara dengan Dinas Kesehatan. Oke. Jadi nanti pemirsa warga Kota Surabaya untuk kaum marginal dan kaum disabilitas ketika tidak mendapatkan hak-hak yang perlu dari jaminan sosial seperti ini, nanti Pak Edi secara langsung akan membantu turun lapangan, jadi untuk mendapatkan fasilitas itu ya Pak Edi ya. Selanjutnya Pak Untung nih, ini tadi kan sudah gayeng ya, gimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Mega. Saya kira secara keseluruhan tadi sudah tercover semua ya, baik itu jawaban dari Cak Soleh, dari Pak Edi. Ya, kemudian mungkin saya ingin melengkapi dari sisi yang tadi barangkali belum disinggung ya. Jadi begini Mbak Mega, kebetulan saya maju Pilwali ini kan dengan parpol PDIP ya. Dan kita tahu kalau bicara PDIP itu kan orang taunya partainya wong cilik kan gitu ya. Jadi bicara difabel tadi menurut saya tidak spesifik hanya difabel ya, tapi bagi saya ya, seandainya nanti terpilih jadi wali kota melalui PDIP yang notabene tadi partai wong cilik, maka seluruh ya wong cilik yang ada di Surabaya, lebih spesifik lagi difabel, itu harus mendapat perhatian khusus. Itu. Terima kasih. Ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi kawan-kawan yang mempunyai status kaum marginal nggak usah khawatir, karena ke depan para calon-calon wali kota kita akan melakukan perubahan yang sebesar-besarnya, dan teman-teman sesama kaum marginal semua punya harapan. Ini seperti itu. Mungkin yang terakhir kali untuk kita menutup acara ini ya, yang kita kepingin tahu, ketika nanti Pak Edi jadi wali kota Surabaya 2020-2025 ketika terpilih, apa janjinya Pak Edi ketika 100 hari sudah menjabat jabatan itu? Kira-kira apa yang harus dilakukan dengan skala urgenitas penting dan mendesaknya? Ya, silakan berjanji sama pemirsa. Gini, kebetulan saya 2 periode lalu adalah pengurus partai bidang kesehatan. Jadi sebelum 2 periode sebelum ini saya adalah pengurus partai. Jadi sudah sering bersentuhan dengan masyarakat miskin yang ditolak untuk berobat di rumah sakit. Jadi saya tahulah kesusahan mereka seperti apa. Pada saat itu belum ada BPJS. Jadi ke depan ini saya berharap di Surabaya seluruh warga Surabaya BPJS-nya gratis. Saya akan usahakan entah itu dari pos anggaran mana, pokoknya BPJS itu harus gratis. BPJS untuk BPJS naik ya Pak, ini gratis ya? Gratis untuk seluruh warga Surabaya. Persaingan semakin ketat warga Surabaya. Bukan ketat ya, saya rasa itu hal yang penting. Ya, okay. Jadi jangan pendidikan aja yang gratis. Kalau orang yang nggak sehat juga kan nggak bisa sekolah. Jadi BPJS juga harus gratis karena itu proteksi untuk warga, dan itu sudah dilakukan kok di luar negeri. Jadi di samping itu juga kesehatan dari warga Surabaya harus diperhatikan. Salah satu yang saya ingin luncurkan adalah kartu peduli perempuan. Jadi perempuan itu dari dia menikah, maksudnya persiapan dia akan melahirkan, itu kesehatannya juga harus diperhatikan. Jadi jadi semua harus gratis. Jadi dari dia gizi, dari apa. Jadi kartu itu bisa untuk warga perempuan itu membeli jatah misalnya daging atau ikan dalam 1 bulan berapa, 30.000 misalnya dengan harga murah, sehingga gizi dia tercukupi dan akan melahirkan generasi-generasi yang sehat dan kuat bagi warga Surabaya. Mungkin seperti itu. Sangat menarik sekali.
kepada Bapak Laksmana Untung kira-kira 100 hari sudah terpilih menjadi wali kota Surabaya? Ya, mungkin apapun kan ini masih lama ya, Iya. masih lama, masih 1 tahun yang akan datang. Jadi mungkin saya tidak bicara detail ya, seperti apa program 100 hari. Tapi intinya bahwa secara umum ya, kembali kepada tadi, bahwa saya seandainya terpilih jadi wali kota itu betul-betul akan sangat concern atau peduli dengan masyarakat kecil ya, difabel tadi salah satunya. Salah satu yang mungkin atau beberapa yang mungkin nanti akan menjadi prioritas saya dalam program 100 hari itu memastikan ya atau mendata ulang bahwa program kartu KIS yang diberikan oleh Presiden ya kepada warga Surabaya itu betul-betul tepat sasaran. Itu pertama. Terus kedua, masalah sertifikat tanah ya. Jadi saya juga ingin memastikan apapun ini kan sebuah kebijakan pemerintah pusat. Jadi saya akan cek ya apakah kebijakan sertifikat gratis ya, tanah gratis di Surabaya itu sudah berjalan sesuai dengan rencana itu. Terima kasih Mbak Mega. Sangat-sangat menarik Iya. semua. Kita berdoa bersama-sama semoga Surabaya menemukan pemimpin yang cocok untuk arek Surabaya. Mungkin Cak Soleh. Pertama saya nggak akan BPJS gratis itu enggak. Kenapa Cak Soleh? Kenapa takut berjanji? No, bukan soal bahwa ini hanya untuk orang miskin. Ngapain orang kaya kita bantu kan itu enggak. Gimana Cak Soleh? Pada prinsipnya kalau kesehatan orang miskin yang dibiayai oleh pemerintah, orang mampu, orang kaya enggak, dia harus bayar sendiri. Satu. Kalau saya enggak 100 hari, pokoknya hari ini saya dilantik, ini catat kamu. Ya, dapat. Besoknya nama PDM itu saya ganti. PDM. PDAM. Kita ganti. Kenapa? Karena menurut saya itu ya itu dolim. Perusahaan daerah air minum, faktanya hampir semua masyarakat itu tidak minum air PDAM. Wong kadang-kadang buat mandi aja nggak layak, apalagi untuk minum. Maka harus diganti, nggak boleh. Itu namanya kalau secara hukum penipuan publik, nggak boleh. Itu satu. Diganti apa? Entah air mandi, entah apa, pokoknya bukan air minum, karena nggak layak minum, boy. Kalau saya jadi wali kota, nanti saya kasih dia air Yang gratis. kedua, hari kedua setelah itu, kalau setelah PDAM, semua mobil dinas saya akan mulai dari mobilnya wali kota. Itu harus ditempeli stiker yang besar, ini milik pemerintah kota. Tujuannya apa? Supaya kalau Sabtu dan Minggu tidak dipakai ke mall, Sabtu dan Minggu tidak dipakai rekreasi. Kalau mau diganti plat hitam silahkan, tapi kalau ada stikernya besar, semua mobil dinas baik itu yang di DPRD, yang di satker di Pemkot sudah diganti begitu. Orang nggak bisa berleha-leha. Lebaran mau pulang biar malu dia akan gitu. Mau pakai. Tapi dia akan menanggung malu kalau itu adalah mobil pemerintah kota. Kalau mau bersenang-senang pakai mobil pribadi, nggak boleh menggunakan aset pemerintah kota. Sangat luar biasa ya. PDAM mau diganti, pemirsa. Ini sangat-sangat, namanya bukan PDAM, namanya saja. Mungkin ganti baju ya ceritanya seperti itu ya. Boleh nggak nanggapi? Oh ya silakan. Tadi sebabnya Bang Saleh Ya, nanggapin sebentar, saya. ya sebentar saja. Ya. Boleh? Gimana Pak Edi? Oke, jadi kalau menurut saya mobil dinas itu adalah reward bagi yang mengendarai itu. Jadi kenapa diberikan mobil dinas? Ya karena dia sudah bekerja dengan baik. Kalau dia nggak bekerja dengan baik ya jangan dipakai. Jadi kalau dia sudah bekerja dengan baik ya nggak apa-apa lah, cuma mobil tok gitu loh. Kan nggak dijual mobil itu, boleh dikembalikan gitu. Jadi itu yang mungkin di situ. Untuk dinas, bukan untuk dinas. bersenang-senang. Ya itu sudah reward dia, ya keluarga dia juga bagian dari diri dia, menurut saya seperti itu. Mengenai PDAM, ya bolehlah ganti nama, nggak ada masalah bagi saya. Yang penting memperbaiki kualitasnya, dan itu adalah keahlian saya. Tadi saya sudah bicara, jangankan jadi air minum, maksudnya dari limbah pun saya bisa jadikan air minum. Jadi karena memang bidang saya seperti itu. Pemirsa warga cerdas Surabaya, malam hari ini kita sudah berkenalan dengan ketiga pakar-pakar kita yang sangat-sangat luar biasa. Tentunya hak pilih ada pada Anda semua. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada pesan terkait beliau-beliau ini akan berkomitmen untuk membangun Surabaya yang lebih baik. Kami dari Surabaya TV, Mas Pion Square, Cafe Float mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi. Salam. Ini Pak Untung, Mas